Selamat ya anak. Bagaimana kabar kalian? Dan aku malu anak sakit. Iya kan teman-teman. Alhamdulillah baik. Oh iya. Kemarin kan liburan bagaimana? Seru? Seru. Sebelum pelajaran ini dimulai, saya akan mengabsen kalian. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Atau siapa beraninya? Oh ya. Baik, saya akan absen ya. Laila Fauzia, Hadirku. Safa Yuniar, Aski Faisal, Januar Ardiansyah, Alia Dewi. Oh iya kan, katanya Karelia kan nggak masuk ya. Itu kenapa ya? Sakit Bu, kemarin WA saya. Oh, semoga cepat sembuh ya. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk ketua kelas maju untuk memberi doa. Oke teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan memimpin. Teman-teman boleh berdiri. Baik teman-teman, silakan berdiri. Terima kasih kita sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pasar bebas. Bu Kristi, tulis di belakang. Boleh. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa memahami konsep dasar pasar bebas, dan yang kedua, mengidentifikasi keuntungan pasar bebas, dan yang ketiga, menganalisis tentang kelemahan pasar bebas. Baik anak-anak, di sini buat satu video, nanti kalian cermati ya.
setelah kita melihat tayangan pembelajaran kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam pasar bebas. Boleh Bapak tidak? Baik Bapak bisa menjawab. Sepengetahuan saya, bagaimana peran pemerintah dalam pasar bebas ini adalah melindungi konsumen dan lingkungan serta memastikan persaingan yang adil. Baik, terima kasih. Baik, setelah pemaparan materi tadi, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi ya. Baik, untuk kelompoknya Ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, Jia, Alia, Andifa, Aski, Dwi. Untuk kelompok yang kedua, Riza, Linda, Devia, dan Nanda. Untuk kelompok yang ketiga, Naswa, Rizka, Nuri, Fiona, dan Farelia. Kalian bisa bergabung ke kelompok kalian masing-masing ya. Baik, untuk kelompok yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari pasar bebas. Untuk kelompok yang kedua itu menjelaskan macam-macam dari pasar bebas. Dan untuk kelompok yang ketiga itu manfaat dan tujuan. Baik, karena sudah dibagi kelompoknya, saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk kelompok pertama, bisa mempresentasikan hasilnya. Baik Bu, untuk pengertian pasar bebas sendiri adalah suatu sistem ekonomi di mana harga barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Itu menurut kelompok kita. Oke, selanjutnya kelompok bebas. Baik, saya disini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang macam-macam pasar bebas. Pasar bebas di Indonesia itu yang pertama itu ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang kedua ada China Free Trade Area, yang ketiga ada Japan Free Trade Area, yang keempat ada Indonesia Economic Partnership Agreement atau ICEPA. Oke, terima kasih Bapak juga. Selanjutnya Bapak juga. Baik, secara keseluruhan pasar bebas berupaya menciptakan lingkungan di mana dinamika penawaran dan permintaan menentukan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan kemakmuran yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Baik, jadi kesimpulan dari materi pasar bebas ini menekankan pada pentingnya persaingan yang sehat, efisiensi lokasi sumber daya, dan kebebasan individu untuk bertransaksi tanpa campur tangan dari pemerintah. Pasar bebas ini dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan memberikan tugas yang mana kalian akan membuat video pembelajaran mengajar yang berpatokan pada kurikulum merdeka, dan pada video pembelajaran tersebut kalian sebutkan dengan analisis apa aja fenomenanya dan analisisnya. Paham? Baik, untuk instruksi minggu kali ini, guru akan membuat tepuk tangan. Instruksinya tepuk tangan. Kalau guru bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau guru bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau guru bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Dan kalau malam, bisa 2 kali. Baik, kita coba ya. Pagi, siang, malam. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan membahas materi sumber daya alam. Materi yang akan dibahas sumber daya alam adalah berbagai topik yang penting. Yang pertama, definisi sumber daya alam. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, peran sumber daya alam dalam ekonomi. Yang keempat, teori ekonomi sumber daya alam. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, dampak lingkungan dan sosial. Yang ketujuh, peran globalisasi. Ayo ditanyakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan fenomena pembukaan dengan wujud filsafat esensialisme. Penjelasan dari wujud esensialisme sendiri ialah tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut memiliki kedisiplinan yang tinggi sesuai dengan kondisi pendidikan tersebut. Fenomena yang saya lakukan adalah menanyakan kabar. Wujud filsafatnya yaitu esensialisme. Karena esensi dari pendidikan adalah menekankan pada kebudayaan-kebudayaan lama, nilai-nilai universal dan pengetahuan dasar. Dalam konteks menanyakan kabar kepada peserta didik menunjukkan kepedulian guru terhadap peserta didik, dan peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap positif dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang saya lakukan yaitu mengecek kehadiran peserta didik. Hal ini termasuk dalam wujud filsafat rekonstruksionisme sosial. Karena bertujuan untuk memastikan semua siswa hadir dan terlibat dalam proses pembelajaran, serta untuk mencatat kehadiran sebagai bagian dari administrasi sekolah. Ini juga dapat membantu mengidentifikasikan siswa yang mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam hal kehadiran dan partisipasi. Fenomena yang saya lakukan tadi masuk dalam analisis filsafat, yaitu adalah esensialisme yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan pengetahuan yang terbukti sepanjang sejarah. Para guru meyakinkan bahwa hal-hal mendasar tersebut harus diwariskan kepada generasi muda dalam kehidupan atau bekal untuk mereka. Fenomena yang saya lakukan adalah menyanyi, wujud filsafat, esensialisme. Dalam pandangan esensialisme, kegiatan seperti menyanyi mungkin lebih dilihat sebagai sarana untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, lagu-lagu nasional atau lagu-lagu dengan pesan moral yang kuat dapat dipilih untuk dinyanyikan di kelas. Fenomena yang saya lakukan yaitu tujuan pembelajaran. Wujud filsafatnya yaitu esensialisme, dikarenakan menekankan pengembangan keterampilan intelektual seperti berpikir kritis, logika, dan pemahaman yang mendalam. Siswa diajarkan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan inti yang dianggap esensial dalam proses pembelajaran. Fenomena filsafat yang saya lakukan adalah menampilkan video materi di layar proyektor. Hal ini wujud filsafatnya yaitu menurut saya progresivisme, yang dimana melalui pendekatan ini siswa tidak hanya memahami materi yang disajikan di dalam video saja, tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan dari kolaboratif, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, kegiatan ini mencerminkan pendekatan progresivisme yang menekankan pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman, di mana siswa memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi fenomena kemarin yaitu saya memberikan pertanyaan kepada siswa, tujuannya yaitu untuk berpikir secara mendalam, menganalisis informasi dan menemukan jawaban mereka sendiri yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa yang dianut oleh aliran filsafat progresivisme. Terima kasih. Untuk fenomena yang saya lakukan pada video tadi adalah pembagian kelompok. Untuk analisis filsafatnya konstruktivisme mengenai teori yang mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan kolaborasi di antara individu, di mana itu membentuk karakter bagi para siswa agar bisa berinteraksi antar individu. Fenomena yang saya lakukan tadi yaitu menjelaskan tugasnya. Wujud filsafatnya konstruksivisme, karena menjelaskan tugas yang termasuk pada filsafat pembelajaran sosial konstruksivisme, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran di mana siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui diskusi dan kolaborasi dengan orang lain. Fenomena yang saya lakukan adalah mempresentasikan hasil
tugasnya. Wujud filsafatnya rekonstruksionisme. Penjelasan dari rekonstruksionisme ialah dalam filsafat pendidikan menekankan pada perubahan sosial melalui pendidikan. Contoh dari para siswa mempresentasikan hasil kerja sama bisa mencakup proyek kolaboratif seperti lingkungan melalui presentasi ini. Siswa dapat mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan mempromosikan kesetaraan sosial di antara sesama siswa dan masyarakat. Fenomena yang saya lakukan adalah kesimpulan. Wujud filsafatnya perennialisme. Penjelasan dari wujud filsafat tersebut merupakan bentuk filsafat yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam hal ekonomi, seperti kebebasan berdagang dan berinvestasi tanpa campur tangan dari pemerintah yang berlebihan. Tugas dengan wujud filsafat yaitu pragmatisme. Pemberian tugas dalam pendidikan sesuai dengan aliran filsafat pragmatisme karena dirancang untuk mencerminkan situasi nyata dan mengembangkan keterampilan praktis seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam tugas-tugas ini mendorong siswa menerapkan pengetahuan dalam konteks yang praktis, merefleksikan pembelajaran mereka dan terlibat dalam pembelajaran yang aktif melalui kegiatan seperti proyek dan eksperimen. Fenomena yang saya lakukan yaitu ice breaking. Wujud filsafatnya adalah pragmatisme. Penjelasannya terkait bahwa filsafatnya ini adalah pendidikan dianggap sebagai proses interaktif yang berfokus pada pengalaman nyata dan pembelajaran yang relevan. Dengan menggunakan ice breaking ini, guru menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, serta meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik lagi. Yang semuanya penting dalam pendekatan humoris dan pragmatisme terhadap pendidikan. Fenomena yang saya lakukan adalah guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Dalam hal ini aliran filsafatnya adalah perennialisme. Hal ini akan mendorong guru siswa untuk mulai membangun pemahaman mereka sebelum pertemuan kelas. Fenomena yang saya lakukan yaitu penutup. Wujud filsafat fenomena penutup yaitu esensialisme. Dalam menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Esensialisme karena hal ini dapat meningkatkan moral dan hubungan baik antar siswa. Fenomena yang saya lakukan adalah doa dan salam, termasuk ke dalam analisis filsafat esensialisme. Penjelasannya, doa dan salam termasuk ke dalam filsafat esensialisme karena pengucapan salam serta doa mencerminkan nilai moral pada pendekatan aliran filsafat esensialisme. Dikarenakan doa adalah salah satu hal yang penting karena mencakup sifat religius kepada Tuhan.